dengan gejala sinkop, dia tuh pasti ada timing di mana nanti dia tuh seperti pandangannya berputar, hitam, mau jatuh. Nah, kita nggak tahu apa yang dipegangnya itu, benda itu tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai Sobat CBI, gimana kabarnya pagi hari ini? Oke, kebetulan kali ini saya akan menyampaikan salam khas orang Kalimantan. Adil Katalino, Bajaromin Kasaruga, Basengat Kajibata, arus, arus, arus. Nah, oke teman-teman, udah pada penasaran belum sama siapa sih sosok di samping saya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat CBI. Perkenalkan, saya Dr. Adli Batubara, asal dari Sumatera Utara, Medan. Saya sebelumnya bertugas di Regional 4, namanya di salah satu lokasi di Kabupaten Pulang Pisau yang kebetulan masih di ruang lingkup SSMS. Nah, kebetulan saya dipanggil dan dipercayakan oleh tim manajemen untuk menghandle dan meng-lead anggota-anggota tim medis yang ada di Regional 1, tepatnya di Desa Sulung. Nah, ini saya kasih gambaran sedikit ke Sobat CBI. Untuk SSMS ini kan cakupannya luas ya, gitu ya Mas Arbi ya. Jadi saya menghandle itu, meng-lead dari mulai Regional 1 di Desa Sulung, terus Regional 2 di daerah Lamandau, terus Regional 3 juga di Desa Sujar di daerah Lamandau. Regional 4 tempat saya sebelumnya di Menteng Kencana Emas, PT-nya itu di daerah Pulang Pisau, yang mana itu disebut kebun kota. Kebun kota kenapa? Karena dekat ke Palangka 3,5 jam, ke Banjarmasin 2,5 jam. Nah, itu dan ini planningnya dari manajemen juga membuka di Polibun di daerah Muara Tewe. Begitu Mas Arbi gambarannya. Oke, wow, ternyata sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Dokter penasaran nggak kenapa saya menyapa teman-teman atau Sobat CBI dengan sapaan orang Kalimantan, Dok? Gimana? Nah, karena Dok, for your information, Citra Borneo Indah Group itu di-owneri oleh orang asli atau anak asli Kalimantan Tengah sendiri ya. Beliau bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan di daerah kita atau daerah Kalimantan. Terus Dok, for your information lagi nih, perusahaan kita itu bukan perusahaan yang kaleng-kaleng Dok ternyata. Perusahaan kita sudah di taraf nasional bahkan internasional loh Dok. Wow, luar biasa sekali. Ya memang sangat luar biasa sekali. Apalagi saya tahu Dok, dokter udah memaparkan nih, ternyata ada 4 regional. Iya, rencana 4 regional. Rencana 5 Mas Arbi. Oh, 5. Nah, untuk saat ini yang sudah berjalan itu adalah 4 regional. 4 regional ya, Dok, Iya. ya. Apalagi itu kan bukan yang satu kabupaten ya Dok, Bukan. tapi melainkan ada beberapa kan ternyata. Ada Lamandau, terus Kota Waringin Barat, Kota Waringin Barat, ya. terus masuk Kabupaten Pulang Pulang Pisau. Pisau, benar. Nah, masuk Kabupaten Pulang Pisau itu kan sangat lebar ya Dok. Lebar sekali. Nah, apalagi for your information lagi nih teman-teman atau Sobat CBI, kemarin saya udah ngobrol sama Dokter Dede, beliau dinas di Regional 2. Ya. Nah, saya baru tahu loh kalau Dokter Adli dinasnya tuh di Regional 4 ya, di Pulang Pisau. Ya. Perjalanannya sepertinya lumayan itu Dok. Wah, dari bukan lumayan Regional lagi. 4 ke Regional 1 ya Dok ya. Lumayan sekali Pak. Jadi Mas Arbi itu jauh sekali lokasinya. Itu kayak estimasi itu perjalanan 12 jam lebih, kurang lebih. Betul Dok. Iya. Saya pernah tuh perjalanan ke Regional 4. Pokoknya arah ke Pulang Pisau deh. Sama ke Banjar itu dari sini. Wow, ternyata jauh banget. Ya. Jauh banget ya Dok ya. Jauh Apalagi banget. mungkin kalau bagi teman-teman yang bukan orang asli Kalimantan atau bukan yang berbiasa untuk naik kendaraan jauh, itu sangat jauh karena kan 12 jam ya. Iya. 12 jam makan banyak waktu, terus tenaga, dan yang satunya adalah biaya Dok ya. Itu sudah otomatis Mas Arbi. Saya sangat apresiatif banget untuk dokter dari Regional 4 mau untuk dinas di Regional 1. Terus saya dapat info nih Dok, ada nih burung-burung saya di belakang nih. Wow. Selain dokter juga
beliau Dokter Adli mengampu sebagai manajer medis ya, Dok ya? Alhamdulillah. Itu gimana, Dok nih? Tips and triknya nih bisa mengampu dua nih ya, Dok. Karena kan dua jabatan itu dokter mengampu di manajemen terus di pelayanan juga kan, otomatis kan bagi waktunya. Terus itu juga kan banyak banget kan, apalagi tugas di manajemen saya pun mungkin ya belum bisa gitu loh untuk mengampu dua pekerjaan dengan satu waktu kan, itu kan ya. Pelayanan iya, apa manajemen iya, itu gimana sih, Dok? Nah, sebenarnya gini Mas Arbi, itu sebenarnya simple aja. Yang paling penting adalah mindset kita nggak bisa kerja sendiri, ya. Begitu udah dikatakan suatu tim atau misalnya suatu departemen itu pasti ada tim-timnya, ya. Jadi tim itu bukan hanya khusus di satu regional, tidak. Jadi ada masing-masing tim itu, kita ada tim pusat sama tim regional. Jadi itu kita bentuk dulu, Mas Arbi. Karena percayalah, kita tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri, gitu. Kalau kita bekerja sendiri, mindsetnya itu adalah habis datang pulang kerja, habis kerja datang pulang langsung cabut, seperti itu. Terima gaji, beres. Nah, kalau begitu ya sama aja tidak ada progres, tidak ada improvement, seperti itu. Nah, jadi kita bentuk dulu timnya, sudah kita bentuk tim. Nah, dari tim-tim itu nanti akan berjalan ya, dari mulai progres, report dan segala macam. Sedangkan klinisi itu tetap sesuai dengan profesi kita. Itu. Jadi profesi kita itu tetap kita jalani karena itu sudah disumpahkan. Jadi setiap datang pasien tetap kita layani seperti biasa, dan tupoksinya itu adalah kalau manajemen itu kita atur waktunya, bisa kita atur. Tapi kalau yang klinis itu kan kita nggak bisa ngatur tuh Mas Arbi kapan datang pasien. Nah, suatu waktu kita lagi istirahat, tiba-tiba datang pasien, ya kita harus dengan hati nurani langsung menangani pasien tersebut. Itu. Dengan tugas yang manajemen ditambah lagi dengan yang apa? Ke apa tadi itu? Klinisi. Klinisi, betul. Klinisi itu berarti yang menangani pasien. Iya. Wow, sangat luar biasa ya, Dok. Berarti tugas seorang Dokter Adli ini. Iya. Alhamdulillah. Banyak cabangnya gitu kan istilahnya, Dok. Oh iya, Dok, otomatis kalau seperti itu kemarin tuh, Dok, saya udah ngobrol nih sama Dokter Dede untuk podcast sebelumnya itu ada tentang kegawat daruratan yang beliau sampaikan. Nah, kalau seperti itu otomatis dengan saya kembali lagi ya, Dok, saya ke flashback lagi ke perusahaan kita. Perusahaan kita kan besar nih. Otomatis cakupan karyawannya pun juga bukan yang 100-200 orang dong. Ribuan dong. Dengan regional 1, regional 2, regional 3 dan regional 4. Itu kan kemarin per masing-masing ada dokternya. Nah, otomatis banyak dong, Dok, kasus-kasus mungkin yang sering kejadian di klinik itu, mungkin kegawat daruratan atau mungkin kasus apa sih yang tersering terjadi saat dokter dinas, Dok? Itu di luar manajemen ya, Dok ya. Kita bahasnya yang klinisi aja ya, Dok. Karena kalau manajemen aduh kepala saya pusing. Kayak saya kalau ke manajemen agak kurang tahu. Kita bahasnya yang ke klinisi aja, Dok. Kita sesuai dengan profesi seorang dokter, kita bahasnya yang klinisi. Itu gimana sih, Dok? Oke, jadi gini Mas Arbi, jadi ada beberapa contoh pasien nih, kita ambil yang gambaran generalnya aja ya. Yang paling banyak itu sudah saya cek dan survei, dari regional 1 sampai regional 4 itu nggak menutup kemungkinan kasusnya sama. Ya, karena kita kan owner kita dan perusahaan kita ini bergerak di bidang sawit, terutama di bidang minyak. Ya, jadi otomatis putaran kasusnya itu adalah di sekitaran situ. Saya ambil contoh pemanen contohnya. Ada satu case pemanen itu datang berulang itu dengan kasus sinkop, teman-teman. Nah, sinkop. Teman-teman tahu nggak sinkop? Kayaknya tahu nggak Mas Arbi kira-kira sinkop? Sinkop itu bukannya untuk kita ngambil pasir semen itu ya, Dok? Oh, bukan. Itu pekerjaan kuli bangunan, Mas Arbi. Itu adalah sekop. Iya. Oh, itu sekop. Iya. Beda ya berarti sinkop dan sekop. Iya. Nah, mungkin kan kuli bangunan bekerja dengan ini kan beda sekali, ya. Yang satu menurunkan buah, yang satu ngangkat pasir kan gitu. Iya. Bukan begitu ya, teman-teman ya. Jadi bukan begitu ya, teman-teman, atau sobat CBI. Iya. Jadi saya jelaskan kembali, sinkop itu adalah
bahasa medisnya. Jadi kategorinya itu adalah pingsan, ya, pingsan secara tiba-tiba. Kenapa bisa pingsan? Karena yang bersangkutan bisa jadi mereka kan biasanya kalau setiap pagi itu Mas Arbi dia apel pagi tuh, apel pagi jam 4, jam setengah 4. Kadang mereka pulang sampai malam tuh, sampai jam 6, jam 8. Itu kan tergantung target dari buahnya yang diarahkan sama mandor, sama asisten, askepnya gitu. Nah, hampir rata-rata kan mereka fatigue ya, kelelahan ya. Nah, dari kelelahan itu mereka terburu-buru bangun pagi lagi, langsung apel lagi, persiapan alat lagi segala macam, diarahkan lagi sama mandornya. Nah, pada saat dia di lapangan, dia lupa nih, lupa bawa konsumsi makanan, lupa bawa air minum, seperti itu. Nah, pada saat sudah di lapangan itu mau nggak mau kan sudah ditargetkan nih sama supervisinya, mandornya untuk menurunkan buah satu janjang, satu basis, seperti itu kan. Nah, gimana nggak sinkop dia? Pada saat sudah diturunkan itu berat tuh berapa kilo tuh sekali satu buah itu? Mau sampai 10 kilo lebih. Satu buah itu ya, Dok? Iya. Dengan metode dia harus mengeluarkan buah itu sampai ke pinggir. Nah, sehingga nanti kan diangkut tuh sama truk DT. Nah, proses itu berlangsung terus-menerus, Mas Arbi. Kita aja lah, kita naik turun tangga terus-menerus kan pasti kelelahan tuh. Betul, Kita yang orang klinisi, apalagi mereka yang bekerja di lapangan gitu. Nah, itu nggak menutup kemungkinan terjadinya sinkop itu karena kurangnya asupan masuk makanan atau masuknya karbohidrat seperti itu. Jadi aliran darahnya itu, Mas Arbi, kita kan jantung kita mompa terus nih, mompa terus. Jadi masuk makanan, ada pergantian energi segala macam, Betul. dipompa sampai ke otak. Sehingga ada di tubuh kita ini, Mas Arbi, sebenarnya ada kelistrikan juga, bukan hanya PLN aja, kita juga ada listriknya, seperti itu. Wow. Tapi bedanya kita nggak ada stok kontaknya. Kita beda stok kontaknya gitu, seperti itu. Berarti itu tuh di mana tadi, Dok? Di kelistrikannya tuh di mana ya, Dok? Di jantung. Jantung. Di jantung. Iya. Berarti kecil ya, Dok ya. Sebenarnya jantungnya kecil ya, Dok ya, tapi ternyata udah mengatur semuanya ya, Dok ya. Mengatur semuanya. Terus, Dok, berarti kalau tadi kan dijelaskan kenapa bisa terjadinya sinkop, bukan sekop ya, Sobat CBI. Iya. Sinkop, bukan sekop. Mm-mm. Sinkop itu karena kekurangan energi. Iya. Nah, terus bagaimana sih, Dok, untuk mengisi energi kalau sebelum bekerja itu kita harus ngapain sih? Nah, saran saya seperti ini. Kita harus konsumsi yang namanya kalau di peraturan Dinas Kesehatan atau Kemenkes itu ada isi 9 atau ini isi piringku, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di ini isi piringku itu ada kategori karbohidrat ya. Semuanya sudah pasti tahu ya, ada nasi ya. Orang Indonesia nggak mungkin nggak masuk nasi dong. Kalau kita mau keluar negeri aja sekalipun tetap nasi di bawah, apalagi rendang begitu ya. Betul. Kadang orang Indonesia ya, Dok ya, belum makan kalau belum makan nasi. Benar sekali. Padahal mungkin bisa diganti. Iya. Bisakah diganti dengan yang lain, Dok? Bisa. Jadi saya kembali dulu ke topik sebentar. Oke. Yang isi piring tadi itu adalah nasi, lauknya itu sumber protein, ada telur juga, ikan, ya. Jadi sumber protein itu banyak, Mas Arbi, bisa daging, bisa ayam, bisa ikan, seperti itu. Bisa tahu tempe dan ditambah sayur-sayur seperti itu. Nah, itu dilengkapi. Tapi kan yang namanya pekerjaan di lapangan itu kan butuh deadline, butuh waktu, Mas Arbi. Makan itu paling 1 sampai 2 menit ya, atau 3 menit lah, seperti itu. Nah, dengan waktu kadang-kadang dia kurang tidur, terus itu bangun langsung buru-buru ke lapangan, tidak bawa bontot dan segala macam, ya itu bisa menyebabkan potensi tadi tuh. Jadi energi yang dihasilkan tuh tidak ada, seperti itu. Nah, penggantinya kalau misalnya tidak sempat makan itu, kita bisa readykan tuh kayak roti-rotian, gandum, jagung, pisang, segala macam. Seperti itu, Mas Arbi. Oke, berarti tidak melulu harus nasi ya, Dok ya. Kita bisa mengganti dengan pisang ataupun dengan roti gandum ya. Roti gandum. Terus bisa. kalau, Dok, seandainya nih, kan ada nih kalau saya atau teman-teman atau Sobat CBI pernah, udah kita nggak makan, kita minum teh aja nih, sudah cukup nih. Itu gimana ya, Dok, kalau untuk minum teh itu bisa kah untuk menggantikan energi kita? Ya, sebenarnya begini, Sobat CBI. Memang Sobat CBI juga paham. Dulu juga saya waktu kecil juga dibilang orang tua saya bahwasanya minum teh dulu sebagai pengganti sarapan.
Ya namanya orang tua kan nggak bisa dibantah ya Mas Ardi ya. Tapi setelah kita masuk ke dunia kesehatan, ternyata itu berbeda. Ya, Betul. ya, teh itu memang ada kandungan gulanya. Ya, gula itu bisa menghasilkan memang energi, tapi tidak berpotensi. Ya, nah, dia itu hanya di bagian larutannya aja. Nah, paling tidak teh itu adalah banyakan itu isinya adalah kafein dan tiamin. Nah, Sobat CB tahu nggak kafein? Kafein itu sama kayak kopi. Jadi kalau misalnya belum ada masuk ke konsumsi karbo, konsumsi yang saya sebutkan tadi, dipancing sama masuk duluan nih si teh tadi atau kopi tadi, masuk kafein. Nah, sehingga kafein tadi itu memaksa si lambung tadi untuk mengeluarkan yang namanya zat asam lambung. Nah, lambung kita ini salah satu organ yang luar biasa, Mas Ardi. Kenapa saya bilang begitu? Karena di lambung itu organ yang tidak bisa kita perintah. Contohnya nih, kalau misalnya kita punya organ, tangan nih, Iya, kita perintah dari otak, angkat tangan, angkat. Angkat kaki, angkat. Ya kan? Iya, Sedangkan betul. lambung tidak bisa. Dia ada jam tertentu, kalau kita bahasa medisnya itu adalah jam biologis. Ya kan, kita normalnya makan 3 kali sehari nih. Betul. Jam biologis misalnya jam 7, jam 12, sama jam 8 malam atau jam 7 malam. Nah, bagi orang yang sudah terlanjur mengkonsumsi teh manis sebelum sarapan, itu akan berpotensi sakit lambung atau bahasa awamnya adalah GERD, gastroesophageal reflux disease. Kalau sudah reflux berarti ada potensi muntah. Sobat CB tahu kan, sudah pernah dengar dong pastinya. Apalagi sering konsul-konsul atau buka-buka internet segala macam, YouTube. Nah, benar. GERD itu adalah infeksi pada lambung yang mana gejalanya itu adalah dia nyeri hebat di bagian perut sampai menyesek dan panas sampai ke dada. Sampai ke dari sini Iya, berarti, Dok. itu gejala simptomnya itu hampir sama dengan gejala sakit jantung, tapi padahal bukan sakit jantung. Oh. Gitu, dia hanya gejala palsu sakit jantung, tapi bukan jantung spesifik. Seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan Mas Ardi, orang yang sakit lambung seperti itu, yang GERD itu, yang nggak ada sakit jantungnya bisa potensi jadi sakit jantung. Karena kalau sudah sakit jantung, potensinya ke sana itu adalah kategori silent killer. Kan jantung tuh silent killer nih kalau sudah terganggu dia nih. Kenapa saya bilang begitu? Ini gambarannya, asam lambung itu sama seperti balon. Balon tuh tipis. Anggap balon itu yang model helium nih. Nah, kita isi terus. Nah, terus kita masukkan zat lain. Nah, itulah tadi asam lambung tadi mengeluarkan asam lambungnya, tapi ada zat lain yang masuk yang tidak dikenalnya, tapi harus diasamkannya, harus dihancurkan dia. Begitu. Nah, dengan begitu dia harus potensi memberikan ruang lagi dong, sehingga dia membengkak. Nah, dari bengkaknya itu yang maaf cakap seperti ini, saya kasih gambaran. Ini anggap jantungnya, lambungnya teman-teman ya. Lambung, di sini ada jantung. Jantung itu kecil sekali. Nah, dia mendorong, membuka ruang. Ya, sudah membuka ruang, dia mendorong jantung itu sehingga jantung itu menyempit ke atas. Sehingga ada seperti gejala heartburn. Seperti terbakar, seperti itu. Oh, rasa terbakar. Bukan Iya. lihat mantan kan ya, Dok, yang terbakarnya ya, Dok ya. Nah, itu beda lagi kalau itu. Itu di sisi yang lain. Ini sisi medis ya berarti, Sisi Dok. medis. Kalau yang lain bukan tadi, Iya, Dok ya. kalau yang itu berarti aspeknya ke psikologis nantinya. Bisa kita tanyakan ke orang psikologis. Oke, Dok. Sinkop. Mm-mm. Sinkop, dari sinkop itu ternyata Luas sekali, iya. gede banget, luas banget cakupannya. Yang dari cuma, ya kita orang awam cuma lihatnya itu pingsan udah, tapi ternyata ada mekanisme kenapa bisa seseorang ini bisa pingsan, karena mungkin asam lambungnya meningkat ya. Iya, benar. Terus ada lagi kata-kata tadi yang GERD juga ya. Iya, Terus GERD itu berarti rasa panas di dada ya, berarti, Dok ya. Oh, itu karena asam lambungnya meningkat. Terus, Dok, kan ya kita namanya pekerja ya, Dok ya, pekerja di perusahaan. Ada nggak sih, Dok, kayak kita bisa nih kita makan apa dulu nih biar nggak asam lambung meningkat, atau mungkin apa gitu, Dok, selain mungkin ya kalau kita nggak ada roti ataupun nggak ada pisang, ada penggantinya, Dok, selain nasi, pisang, roti. Ada. Kalau kita makan yang sejenis sereal, bisa. Ya, sereal campur susu segala macam yang ada kandungannya itu kandungan oatnya. Bisa, itu bagus juga untuk sereal
jantung teman-teman, seperti itu. Intinya lambung itu isi aja ya, tetap dimakan, tapi bukan harus sembarang makan. Yang paling pantang itu adalah yang terlalu asam-asam, Mas Arbi. Asam-asam. Karena asam jumpa asam nanti kan bentrok deh itu. Jadi fight dia di dalam. Betul, Jadi betul. makin membengkak, makin nyeri. Makanya kalau orang yang sudah tiba-tiba nih makan musim durian nih, makan durian banyak-banyak terlalu over, terus makan nanas nih terlalu over segala macam, sakit lambungnya, luka, perih seperti ditusuk-tusuknya, itu gejalanya seperti itu. Jalan. Dari sinkop itu luas banget. Luas banget. Terus dok, itu tadi kan ada yang contoh kegawat seperti sinkop, mungkin ada lagi dok, mungkin yang kasus-kasus apa lagi sih biasanya yang sering terjadi dok selain sinkop dok? Oh, banyak sebenarnya Mas Arbi. Jadi ini ada beberapa poin-poin yang secara umum aja lah ya, yang saya ini kan. Kita kembali lagi ke topik yang pemanen tadi. Jadi si pemanen tadi kalau misalnya dia terjadi sinkop, nah kita nggak tahu nih dia sedang megang apa, megang senjata alat egreknya itu atau megang dodos, itu kan tajam tuh teman-teman ya, tajam. Nah, dengan gejala sinkop, dia tuh pasti ada timing di mana nanti dia tuh seperti pandangannya berputar, hitam, mau jatuh. Nah, kita nggak tahu apa yang dipegangnya itu, benda itu tajam. Nah, kalau benda tajam itu tiba-tiba lengah dan terkena tangannya lah, contohnya misalnya kesayat lah tangannya itu Mas Arbi. Nah, itu akan terjadi kegawat daruratan juga. Dalam artian terjadilah luka robek atau pendarahan atau bleeding nama istilahnya. Terus kalau terjadi seperti itu, kalau orang awam kan ya, jujur saya takut itu, saya lihat darah, saya panik dong dok, ini mau dibawa kemana ya, ini gimana? Otomatis ya akan saya bawa ke fasilitas kesehatan dengan ya darah-darah tersebut. Ada nggak tips and triknya biar kita nggak bawa seperti itu? Atau mungkin pertolongan pertamanya deh harus ngapain deh kita sebagai orang awam dok? Nah, yang pertama kalau kita takut sama darah, jangan lihat darahnya. Ya dong. Kalau kita nggak suka sama orang, jangan lihat orangnya. Itu ya, jangan lihat darahnya. Tapi lihat itu teman kita yang pada saat itu luka. Pandang dia, lihat dia, pastikan dia itu dalam kondisi aman. Jadi kalau kita ada trauma seperti itu, kita lihat teman kita sedang luka, kita amankan dulu. Amankan posisi dia, amankan posisi kita, jangan dekat dengan pokok atau bahan-bahan yang bisa potensi untuk kita tertimpa atau menambah luka untuk si pasien, luka untuk kita. Rugi dong kalau begitu Mas Arbi. Iya. Nah, jadi yang paling pertama itu adalah amankan areanya. Yang kedua, cari kain bersih ya. Kalau ada kain bersih atau baju yang dibawa si karyawan atau kita bawa kain-kain bersih itu, contohnya seperti ini di sini nih, luka sayatnya, ya kita langsung tutup, ya, istilahnya ditekan, jangan langsung diikat, ditekan dulu. Setelah itu kita cari sumber air bersih sambil ditekan. Nah, sambil itu kan nanti kan otomatis kan yang bersangkutan kita bawa nih, kita gotong. Nah, sambil adanya mobilisasi itu kita angkat tangannya lebih tinggi dari jantung atau setara dengan kepala. Alasannya dok? Alasannya adalah kita masuk ke logika nih. Kalau seandainya kita hidupkan keran air teman-teman, itu di keran air itu kan sumber airnya. Di sumber air itu ada selang. Nah, kalau selang itu kan penghantar air ya, penghantar aliran air. Nah, anggap itu pembuluh darahnya, ya. Terus kalau pembuluh darahnya kita biarkan turun ke bawah, otomatis kan makin deras nih teman-temannya. Tapi kalau kita angkat ujungnya ke atas, lebih tinggi dari sumber air itu, itu gimana? Agak mereda sih. Mereda. Dan Perlambat. Nah, betul. itu. Jadi dengan upaya begitu teman-teman, kita secara tidak sadar, kita itu sudah menyelamatkan nyawa si korban. Bumi pertiwi terbentang luas, menanti uluran tangan kita, semaikan